يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat berserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada pertemuan kita malam ini kita akan membahas atau membawakan sebuah tema yang berjudul fitnah harta adalah fitnah yang sangat berbahaya. Di antara fitnah yang paling berbahaya dan banyak menjerumuskan manusia kepada kehancuran adalah fitnah harta. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa fitnah yang paling banyak menimpa umatnya adalah fitnah harta. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu memiliki fitnahnya masing-masing. Setiap umat itu memiliki ujiannya masing-masing. Dan fitnah umatku adalah harta. Betapa banyak orang-orang yang rela menghabiskan waktunya semata-mata hanya untuk mencari harta. Dia bahkan sudah tidak peduli lagi dari mana harta tersebut dia peroleh. Apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita tentang sifat manusia
yang tidak pernah merasa puas atas apa yang ia miliki. Karena manusia mempunyai sifat serakah. Kebanyakan manusia memiliki sifat serakah, kecuali mereka yang diberikan hidayah taufik oleh Allah Azza wa Jal, dijauhkan dari sifat keserakahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamlau fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya manusia diberikan satu lembah emas, niscaya dia menginginkan 2 lembah emas, dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya. Artinya tidak ada yang dapat memberhentikan keserakahannya, ketamakannya, kecuali tanah, kecuali kematian. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Kita lihat fenomena di zaman sekarang yang banyak manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Mereka habiskan waktunya hanya untuk mengumpulkan harta, mencari harta. Saking sibuknya dia mencari harta, sampai dia lupa untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, sampai dia lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka fitnah harta ini fitnah yang sangat berbahaya. Apalagi jika orang tersebut sudah dipenuhi hatinya dengan hawa nafsu, sudah dipenuhi hatinya dengan keserakahan, tidak ada keimanan di dalam dirinya, dia pasti akan berani berbuat untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia berani untuk menghilangkan nyawa seseorang hanya untuk mendapatkan harta. Waliyadzubillah. Orang kalau sudah gelap mata, ya, hatinya dipenuhi dengan keserakahan, ketamakan, udah nggak ada lagi keimanan dalam hatinya, dia nggak akan segan-segan untuk menghilangkan nyawa seseorang hanya untuk mendapatkan harta. Bayangkan, segitu dahsyatnya fitnah harta. Dan subhanallah, fenomena ini terjadi. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar, ya, mungkin sudah ada yang pernah mendengar atau mungkin melihat di media sosial atau di TV berita, ya, seorang notaris dari Bogor kehilangan nyawanya, dibunuh oleh supirnya sendiri. Subhanallah. Ketika ditanya, kenapa Anda berani untuk melakukan hal yang demikian? Kenapa tega Anda melakukan hal yang demikian? Apa jawabannya? Orang tersebut ingin menguasai harta majikannya. Subhanallah. Bayangkan. Dan juga kita melihat, Anda pernah melihat, dan mungkin kita semua pernah mendengar, seorang anak berani untuk menghilangkan nyawa orang tuanya. Subhanallah. Anak yang telah dibesarkan dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan, ketika besar anak tersebut, apa balasannya kepada orang tuanya? Wal'iyadzubillah, sifat keji dan kezaliman. Dia berani untuk menghabiskan nyawa orang tuanya. Ketika ditanya, apa alasannya? Lagi-lagi apa? Ingin mendapatkan harta orang tuanya. Waliyadzubillah. Bayangkan, seorang anak aja berani untuk menghilangkan nyawa orang tuanya. Karena apa? Karena harta. Begitu dahsyat fitnah harta. Dan banyak terjadi antara saudara, antara kakak dan adik berselisih, berantem. Karena apa?
Karena warisan, karena harta. Subhanallah. Banyak pertikaian-pertikaian terjadi. Asal usulnya karena apa? Karena harta. Maka dari itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak ada yang lebih bahaya bagi agama seseorang dari fitnah harta. Subhanallah. Fitnah harta ini bisa menghancurkan agama seseorang. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, an Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mal wasyaraf li dinihi. Perhatikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta. Bukan hanya itu saja, bukan tamak kepada harta, tapi juga tamak kepada kedudukan yang sangat merusak agamanya. Bayangkan, serigala yang lapar, yang dia ingin memangsa segerombolan kambing yang ada, itu tidak lebih merusak dibandingkan orang yang lapar terhadap harta, dibandingkan orang yang tamak sama harta, dibandingkan orang yang terlalu cinta dengan harta. Bayangkan, fitnah harta ini luar biasa, bisa terjangkit kepada ana dan antum. Bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga sama. Banyak terjadi di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang terkena penyakit atau terjangkit fitnah harta. Tidak sedikit, banyak. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling banyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjangkit oleh fitnah harta. Begitu cintanya manusia kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Fajr ayat yang 20. Apa kata Allah? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Maka ini menjadi sebuah peringatan buat kita semuanya, ya, akan bahayanya harta. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan, sehingga kecintaan tersebut membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah. Jangan sampai kecintaan tersebut melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Nabi SAW juga memperingatkan kepada kita agar kita tidak menjadi budaknya harta. Bahkan Nabi SAW mendoakan celaka bagi hamba harta. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Kata Nabi SAW, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah dan khamilah, yaitu sejenis sutra yang terbuat, sejenis kain yang terbuat dari sutra. Apa sifat mereka? In u'tiya radiya. Mereka kalau dikasih harta, waduh, senang luar biasa. Tapi kalau mereka tidak diberikan harta, apa yang mereka lakukan? Mereka marah, mereka kecewa. Inilah budak harta. Seseorang disebut dengan budak harta. Kenapa?
karena dia melakukan berbagai macam amal perbuatan semata-mata hanya untuk mendapatkan harta. Jika seandainya dia tidak bisa atau tidak dapat mendapatkan harta, maka dia tidak akan beramal. Hartalah yang menjadi motivasinya untuk beramal. Hartalah yang menjadi ambisi terbesarnya untuk dia beramal. Maka orang seperti ini sedang menghambakan dirinya kepada selain Allah. Maka itulah dia disebut dengan hamba harta. Karena dia sedang menghambakan dirinya kepada selain Allah. Dia jadikan harta di atas segalanya. Dia mau beramal cuman kalau ada harta. Kalau nggak ada harta dia tidak akan pernah beramal. Waliyadzubillah. Maka ini termasuk ke dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka berhati-hatilah saudara-saudaraku sekalian. Dan juga Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan bahwasannya harta sebagian dari kenikmatan dunia dan kehendak hawa nafsu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah Azza wa Jalla, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Maka ini menjadi peringatan kepada kita semuanya, jangan sampai kita menjadi budak harta. Jangan sampai kecintaan kita kepada harta terlalu berlebihan, karena ini semua bisa menghancurkan kehidupan kita. Kita lihat bagaimana kisah Qarun yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Yang mana Qarun ini terkenal dengan apa? Dengan kekayaannya yang luar biasa. Orang yang paling kaya. Orang yang sangat berambisi untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, kunci gudang hartanya saja bisa dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Bayangkan begitu besarnya penyimpanan harta Qarun. Tapi Qarun mengatakan bahwasannya harta yang saya kumpulkan ini berdasarkan hasil jerih payah saya sendiri. Karena kesombongannya, karena terfitnah oleh harta, akhirnya apa yang terjadi? Allah hancurkan Qarun dan hartanya dengan ditenggelamkan ke dalam bumi. Subhanallah. Orang kalau sudah terkena fitnah harta, sudah tidak melihat lagi cara yang halal dan cara yang haram. Semuanya diterabas sama dia. Dia sudah lagi tidak peduli mau ibadah, mau sholat, mau enggak, dia gak peduli. Yang penting yang ada di otaknya harta, harta, harta. Pagi bangun tidur harta, mau tidur harta. Sepanjang waktu yang dia pikirkan harta, harta, harta. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Azza wa Jalla juga telah memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman agar jangan terlena dengan harta, agar jangan sampai harta tersebut menjadikan mereka lalai dari beribadah kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9, Ya ayyuhalladzina amanu
la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari berzikir kepada Allah, membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal demikian, sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang berambisi kepada harta itu dibagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, yaitu golongan orang yang berambisi kepada harta dan mencarinya dengan cara yang mubah. Ini golongan yang pertama. Dia berambisi kepada harta dan dia mencarinya dengan cara yang mubah, cara yang dibolehkan, cara yang halal, namun dia berlebihan di dalam mendapatkannya. Maka orang ini atau golongan ini adalah orang yang tercela. Kenapa? Karena dia menghabiskan waktunya semata-mata untuk mendapatkan harta. Meskipun cara yang dia lakukan adalah cara-cara yang mubah untuk mendapatkannya. Dia tetap bekerja, tapi dia berlebihan di dalam mencarinya. Pagi sampai malam, sampai besoknya lagi, terus dia berlebihan di dalam mencari harta. Dia habiskan kehidupannya semata-mata hanya untuk mendapatkan harta. Maka dia telah menyia-nyiakan waktunya. Orang yang seperti ini adalah orang yang celaka. Padahal seharusnya dia bersungguh-sungguh untuk kenikmatan yang abadi, untuk kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Masalah rizki, masalah harta adalah sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi masalah akhirat itu adalah sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tidak perlu berlebihan di dalam mencari harta. Karena harta kita sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah ditakar, sudah dikadar oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita berlebihan di dalam mencarinya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, qara'tu fi 90 mawdi'an anna Allah qaddara al-arzaq wa dammanaha li khalqihi. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Aku telah membaca di dalam Al-Quran bahwasanya ada 90 ayat. Bayangkan, ada 90 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Allah menjamin rizki hamba-hambanya. Bayangkan, bukan satu, bukan dua, 90 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya rizki hambanya itu sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Rizki makhluknya sudah dikadar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kita tidak perlu berlebihan di dalam mencarinya. Ya. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang berambisi terhadap harta, mencarinya dengan jalan-jalan atau cara-cara yang diharamkan Allah. Yang pertama, berambisi kepada harta, tapi cara mendapatkannya masih cara yang mubah, tapi dia berlebihan di dalam mencarinya. Orang yang kedua, ya, orang yang berambisi kepada harta menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh Allah dan menghalanginya untuk menunaikan kewajiban pada hartanya. Artinya apa? Dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau mengeluarkan zakat, padahal itu merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan pada hartanya. Maka golongan yang kedua ini lebih buruk daripada golongan yang pertama. Bayangkan, sudah berambisi untuk mencari harta, menggunakan dengan cara yang diharamkan oleh Allah, tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hartanya. Maka ini adalah yang paling buruk
golongan yang paling buruk. Sehingga ia menjadi orang yang sangat kikir, orang yang sangat pelit. Dia menahan hartanya. Dia menjadi orang yang paling takut kehilangan terhadap hartanya. Sehingga dia menjadi orang yang pelit, orang yang bakhil luar biasa. Ya, dan gak sedikit orang kaya itu pelit. Gak sedikit, banyak orang kaya pelitnya, waliyadzubillah. Padahal dia kayanya luar biasa, tapi pelit. Karena apa? Karena takut hartanya berkurang, karena khawatir hartanya akan hilang, maka dia simpan untuk dirinya sendiri. Dia tahan dirinya untuk melakukan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Dia tidak mau mengeluarkan zakat, dia tidak mau bersedekah, sehingga terjangkit sifat kikir dan pelit. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dijauhkan dari sifat kikir, sifat pelit, sungguh dia orang yang beruntung. Subhanallah. Tapi kalau ada orang yang terjangkit sifat bakhil, sifat kikir, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Ya, kalau dia bukan orang yang pelit, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, "Wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimuhum." Peliharalah dirimu dari sifat kikir, karena sifat kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat itu telah menyuruh mereka untuk memutuskan persaudaraan. Bayangkan, orang yang pelit, orang yang kikir itu bisa saling bermusuhan, bisa memutuskan tali persaudaraan, bahkan dia bisa membunuh dan menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, luar biasa. Orang yang kikir pelit ini bisa memutuskan tali persaudaraan. Ya, dan banyak sekali ya. Kakaknya subhanallah dilapangkan rizkinya oleh Allah. Adiknya sedang kesusahan. Ya, ternyata kakaknya udah gak peduli lagi sama adiknya, karena sudah saking kayanya luar biasa, gak peduli sama adiknya. Ya, sehingga akhirnya terputuslah tali persaudaraan. Dan bukan hanya itu saja, dari sifat kikir tersebut seseorang bisa saling membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, dan melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Nabi SAW senantiasa berlindung kepada Allah dari sifat kikir. Ya, ada sebuah doa yang dibaca oleh Nabi SAW itu di penghujung salat beliau. Ya, di penghujung salat beliau sebelum salam itu Nabi SAW senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal. Wa'udzu bika min uraddu ila ardhilil umur wa'udzu bika min fitnatid dunya wa'udzu bika min fitnatil qabr. Ya, ini doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW di penghujung salat beliau. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wal bukhal wa'udzu bika min an uraddu ila ardhilil umur wa'udzu bika min fitnatid dunya wa'udzu bika min fitnatil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir dan juga pengecut. Ya, sifat pengecut dan juga sifat kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikannya kepada umur yang paling hina, yaitu apa? Kepikunan. Ya, berlindung dari kepikunan
dan juga aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala mengartikan atau memberikan perbedaan kata bukhal dengan jubn. Kata bukhal ini dia kikir, pelit dengan hartanya. Tapi kalau jubn, dia pelit untuk menggunakan anggota badannya. Ya, kalau bukhal, pelitnya di sini adalah pelit yang berkaitan dengan harta. Artinya dia nggak mau sedekah, nggak mau zakat, nggak mau infak. Dia pelit luar biasa, nggak mau saling memberi. Tapi kalau jubn, dia nggak mau memberikan manfaat yang ada pada tubuhnya. Artinya nggak mau nolong orang dengan tenaganya. Maka itu dia disebut dengan pengecut. Ya, disebut dengan pengecut karena dia tidak mau membantu saudaranya dengan apa yang dia miliki dari kekuatan tubuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada pemilik harta yang mereka simpan hartanya untuk diri sendiri. Perhatikanlah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Bagi mereka yang memiliki harta, yang dia simpan hartanya untuk diri sendiri, tidak mau dia keluarkan, tidak mau ia infakkan di jalan Allah. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Apa kata Allah? Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junuduhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang menyimpan hartanya, yang menyimpan emas dan peraknya, dan dia tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka kabarkan kepada mereka tentang azab Allah yang sangat pedih. Bayangkan, orang yang simpan hartanya, simpan uangnya, simpan emasnya, simpan peraknya, dan dia tidak mau menafkahkannya di jalan Allah. Apa kata Allah? Kabarkan kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan azab Allah yang sangat pedih. Pada hari dipanaskannya emas dan perak dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang daripada apa yang kamu simpan itu ketika di dunia. Bayangkan, luar biasa. Ini balasan buat orang-orang yang punya harta, yang dia simpan hartanya dan tidak mau diinfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dia akan dibakar dengan hartanya tersebut. Dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka. Bahkan di ayat yang lain dalam surat Al-Haqqah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma aghna anni maliya." Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Subhanallah. Inilah harta yang tidak bermanfaat. Harta yang dia simpan terus, gak mau dia infakkan di jalan Allah. Maka harta seperti ini akan mendatangkan azab Allah Azza wa Jalla, akan mendatangkan kehancuran untuk dirinya sendiri. Maka wahai saudara-saudaraku sekalian, janganlah seperti orang yang berangkasnya itu penuh dengan emas dan perak, tapi hatinya kosong dari berbuat kebaikan. Dia tidak mau berlomba-lomba dengan hartanya untuk menjadi yang paling terbaik.
Dia diberikan keluasan harta oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak mau berlomba, dia tidak mau gunakan hartanya untuk menjadi yang terbaik. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Ketahuilah, jika harta berada pada orang yang memiliki jiwa yang bersih, maka harta tersebut akan menjadi pintu kebaikan untuk dirinya. Ya, jika harta berada pada orang yang memiliki hati yang bersih, memiliki jiwa yang bersih, maka harta tersebut akan menjadi pintu kebaikan untuk dirinya. Dengan harta tersebut dia bisa bersedekah. Dengan harta tersebut dia bisa memberikan hadiah kepada orang lain, membantu saudaranya, memberikan makan kepada fakir miskin, kepada orang yang sedang kelaparan. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Ni'mal mal salih lil mar'i salih." Sebaik-baik harta itu yang dipegang oleh orang yang saleh, yang dipegang oleh orang yang baik, yang dipegang oleh orang yang memiliki hati yang bersih. Itulah sebaik-baik harta. Karena dia dapat menyikapi harta tersebut dengan baik, dengan bijak. Dia bisa gunakan harta tersebut untuk kemanfaatan dirinya dan orang lain. Tapi sebaliknya, jika harta berada pada orang yang memiliki hati yang kotor, memiliki jiwa yang buruk, maka harta tersebut akan menjadi pintu keburukan untuk dirinya. Dia pasti akan gunakan hartanya pada jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia pasti akan berfoya-foya. Dia pasti akan banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan ini banyak terjadi. Kalau harta ini salah dipegang, berada pada orang yang salah, hatinya kotor, sudah. Hidupnya apa? Foya-foya. Ya, ada pepatah bilang apa? Hidup kaya, banyak harta, foya-foya, mati masuk surga. Mustahil. Ya, peribadatan seperti ini mustahil. Hidup kaya, ya, banyak harta, foya-foya, mati masuk surga. Mustahil. Jangan berkhayal terlalu tinggi. Justru inilah yang bisa mendatangkan adab Allah Azza wa Jalla. Keadaan seperti inilah yang akan menghancurkan kehidupan seseorang. Kalau dia memiliki hati yang kotor, maka harta tersebut menjadi malapetaka untuk dirinya. Pernah ada seseorang yang berkata kepada seorang alim, ya, orang tersebut mengatakan, "Ya Syekh, fulan banyak mengumpulkan harta." Kemudian seorang alim tersebut, seorang syekh tersebut mengatakan, "Apakah hari-harinya dia berinfak?" Kemudian orang tersebut mengatakan, "Tidak wahai syekh." Kemudian seorang alim tersebut atau seorang syekh tersebut mengatakan, "Jika di dunia dia lemah dalam berbuat kebaikan dengan hartanya, maka apa yang kelak akan ia perbuat di hari kiamat?" Subhanallah. Kalau di dunia aja gak mau berinfak, gak mau gunakan hartanya di jalan Allah, bagaimana nanti di akhirat? Apa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah terhadap hartanya? Subhanallah. Maka dari itu, bagi mereka yang diberikan keluasan harta oleh Allah, ingat, harta tersebut akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan menjadikan harta tersebut, harta yang kita miliki ini, menjadi penyebab datangnya azab Allah, menjadi penyebab datangnya murka Allah Azza wa Jalla. Maka gunakanlah harta tersebut dengan bijak. Ya, gunakanlah harta tersebut di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya Hakim bin Hizam, "Ya Hakim, inna hadzal mal khadirun halwun, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi, wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarik lahu fi,
wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba wal yadul ulya khairan min yadis sufla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai hakim, sesungguhnya harta itu manis dan indah. Ya, harta itu manis dan indah. Barang siapa yang dapat mengambilnya dengan keluasan hati, artinya dia dapat mengambil harta tersebut dengan bijaksana. Dia mengambil seperlunya. Dia merasa cukup apa yang dia miliki. Dia memiliki sifat qanaah. Maka apa kata Nabi? Maka hartanya akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi barang siapa yang mengambil harta dengan cara berlebih-lebihan, maka hartanya tersebut tidak akan pernah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti apa? Seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Ya, selalu merasa kurang dan tidak pernah ada kepuasan di dalam hatinya. Itulah sifat orang-orang yang berlebihan di dalam mencari harta. Selalu kurang. Dikasih 1 miliar pengen 2 miliar, dikasih 3 miliar pengen 10 miliar. Itulah orang-orang yang tidak pernah merasa puas terhadap apa yang Allah berikan. Orang yang makan tapi gak pernah kenyang, terus saja makan luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Muntah luar biasa. Maka orang yang berlebih-lebihan di dalam mencari harta, ini akan mendatangkan kehancuran di dalam kehidupannya. Kemudian juga orang dengan tangan di atas, artinya adalah orang yang sering memberi, ya, itu lebih baik daripada orang yang atau tangan yang di bawah, artinya orang yang suka minta-minta. Perhatikan, ya. Orang yang kebiasaannya minta-minta, ini adalah orang yang hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang suka minta-minta adalah orang yang hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Ia minta-minta tujuannya untuk memperkaya dirinya. Dia malas untuk bekerja, dia malas untuk mencari nafkah. Akhirnya dia jadikan rutinitas minta-minta ini menjadi makanannya sehari-hari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang senantiasa terus minta-minta kepada orang lain, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah dan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Bayangkan, ini merupakan sebuah bentuk penghinaan dari Allah Azza wa Jalla kepada orang tersebut. Dibangkitkan pada hari kiamat, mukanya tidak ada sekerat daging pun, kosong, luar biasa. Ini bagi orang-orang yang suka minta-minta. Di hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nas amwalahum takathuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir." Barang siapa yang suka minta-minta kepada orang-orang, ya, tujuannya buat apa? Untuk memperkaya dirinya, untuk memperbanyak hartanya, pada hakikatnya dia sedang meminta bara api. Mau hasilnya sedikit atau hasilnya banyak, itu sama aja. Ya, pada hakikatnya dia sedang meminta bara api. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ketahuilah bahwa harta yang kita miliki ini pada hakikatnya semua ini adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Pada hakikatnya kita adalah hamba yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa. Ini adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla.
yang Allah amanatkan kepada kita, dan suatu saat nanti amanat ini akan ditanyai oleh Allah Azza wa Jalla, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu tidak ada yang perlu kita sombongkan pada diri kita. Mau sekaya apapun kita, ini adalah titipan dari Allah. Ini amanat dari Allah. Kalau bukan kuasa Allah, kita ini gak punya apa-apa. Wala 1 dirham, 1 perak pun kita gak punya. Ini bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah titipkan harta kepada kita. Allah gampangkan harta untuk kita mencari nafkah. Allah luaskan harta kita. Tapi ingat, pada hakikatnya ini titipan dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu tidak ada yang perlu kita sombongkan. Ya, harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun dengan keringat, dengan susah payah, dengan panas-panasan, dengan hujan-hujanan, semuanya akan kita tinggalkan. Gak ada yang kita bawa. 1 perak pun gak ada yang kita bawa. Yang kita wafat, yang kita bawa hanya beberapa kain kafan yang dapat menutupi tubuh kita. Gak ada harta yang kita bawa, cuman kain kafan. Harta yang kita kumpulkan akan menjadi waris untuk ahli waris kita. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, yutba'ul mayyitu thalatha, yang akan ikut bersama mayit itu ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u 2 wa yabqa 1. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang ikut bersama mayit itu ada 3. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. 2 akan kembali dan 1 yang akan tetap. Apa yang akan kembali? Apa yang 2 tersebut? Keluarganya dan hartanya. Kita gak akan bawa apa-apa. Dan yang ikut bersama kita adalah amalan kita. Harta ini tidak akan kita bawa. Amalan kita lah yang akan kita bawa. Ya. Maka dari itu, jadikanlah harta yang kita miliki ini menjadi ladang pahala, menjadi amal saleh yang ikut bersama kita ketika kita wafat. Baik. Mungkin insyaallah ada sedikit 1 hadis lagi yang ingin ana sampaikan. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana tadi telah disampaikan, bagaimana bahayanya fitnah harta yang dapat merusak kehidupan kita, bahkan bisa merusak agama seseorang. Maka dari itu, gunakanlah harta dengan bijak. Gunakanlah harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Gunakanlah harta yang kita miliki untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan menginfakkan harta kita di jalan Allah Azza wa Jalla, yang mana harta ini bisa ikut bersama kita ketika kita telah wafat, yang mana harta ini bisa menyelamatkan kita ketika kita telah tiada. Ya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min 3, min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila manusia wafat, terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh untuk orang tuanya.
Maka dari itu kita harus bisa memiliki salah satu dari 3 amalan yang tidak bisa terputus. Mungkin kita bukan orang yang saleh, ya, yang bisa terus mendoakan orang tua kita. Mungkin kita bisa menjadi orang yang senantiasa bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Orang yang bisa memanfaatkan hartanya di jalan Allah dengan sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah wafat. Mungkin kita bukan seorang alim ulama yang ilmunya mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, tapi mungkin kita bisa menjadi salah satu yang bisa mengandalkan hartanya untuk bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagai sedekah jariyah yang pahalanya tidak akan terputus meskipun kita sudah wafat. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari fitnah harta, fitnah yang sangat berbahaya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan kita sebagai budaknya harta yang disibukkan untuk selalu mencari harta dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai harta ini menipu diri kita sehingga kita lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita berharap dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi harta kita, memberikan kemanfaatan kepada harta kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan harta kita sebagai ladang pahala ketika kita sudah wafat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.